Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Nuh. Jadi sudah sampai ayat ke-14. Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu mau saya berikan keberkahan harta, kalau kamu mau saya berikan, saya turunkan hujan secara terus menerus, kontinu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah kepadaku. Ya. Kemudian ayat ke-14 ini termasuk ke dalam jenis bayan tafsili namanya. Jadi bayan tafsili begini, kamu tahu nggak siapa yang turunkan hujan itu? Kamu tahu nggak siapa yang memberikan rahmat kepadamu, yang memberikan keberkahan kepadamu, yang memberikan anak kepadamu? Ya, ini lanjut ayatnya itu nih. Ini waw ibtida' ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqakum atwara. Inilah saya, kata Allah. Ya, coba dibaca Pak Endang. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ini waw ini bukan padahal ya, kita ini waw ibtida. Jadi waw ibtida itu memulai kalimat baru. Kamu tahu nggak siapa Allah itu? Jadi kalau diterjemahkan kan padahal, Pak. Jadi waqad khalaqakum, itu qad itu adalah qad taukid. Ya, qad taukid atau ditakrir. Jadi Allah ingin menguatkan lagi, kamu tahu nggak siapa saya? Sayalah yang menciptakan kamu itu atwara. Atwara itu apa tadi Pak Endang? Menciptakan. Iya, terus? Kamu dalam beberapa tingkatan. Sudah. Beberapa tingkatan kejadian. Atwar itu berasal dari kalimat tur. Tur itu proses. Arti proses apa? Min nutfah. Yang menciptakan kalian dari proses nutfah menjadi mudghah, menjadi lahm. Fakasawnal 'idhama lahma, itu saya, kata Allah. Wa nukhrijukum, kemudian saya keluarkan kalian dari rahim ibu kalian, itu juga saya, kata Allah. Kemudian yang membesarkan kalian, memberikan nikmat rezeki kepada kalian, itu saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menghidupkan kalian adalah saya, yang mematikan kalian adalah saya. Jadi artinya apa? Kenapa kalian tidak mau beristighfar kepadaku? Kenapa tidak mau beribadah kepadaku? Ya. Ini maksud kalimat waqad khalaqakum atwara. Khalaqa, walaupun sebagian penafsir mengatakan khalaqa itu berbeda dengan ja'ala. Khalaqa berbeda dengan sawwa. Tapi ada juga yang mengatakan khalaqa itu wa huwa ja'ala. Ja'ala khalaqa. Khalaqa, kalau kita melihat di dalam kitab Abi Hilal Al-Askari, Al-Furuq Al-Lughawiyah, khalaqa itu menciptakan sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu khalaqa. Kalau ja'ala, sudah ada kemudian diciptakan lagi dari itu, ini ja'ala namanya. Kalau sawwa, sudah diciptakan oleh Allah tapi belum ada roh belum ada, ini sawwa namanya. Khalaqa fasawwa, sudah diciptakan kemudian diberikan roh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah saya, kata Allah. Yang membuat kamu seperti itu adalah saya. Makanya kita disuruh meneliti, Pak. Coba lakukan penelitian, kata Allah. Kalian kan punya akal, kata Allah. Kalian punya otak. Coba kalian lihat apakah manusia terjadi begitu saja? Tidak, kata Allah.
Jadi ada proses, ini namanya atwara. Sekarang kita lihat komentar Imam Sawi dan Imam Jalalain. Apa kata beliau? Atwara itu anakah ila tamami khalqil insan. Dari setetes air yang hina kemudian menjadi manusia, itu namanya atwara. Saya jadikan proses-proses. Dalam hidup ini kan ada proses juga, Pak. Latarkabunna tabakan an tabak. Tetapi dengan kalimat yang lain Allah ungkapkan, tabak itu tingkatan-tingkatan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan kita tidak akan paham. Manusia diciptakan tingkatan-tingkatan. Apakah tingkatan kaya, tingkatan miskin? Bukan. Jadi latarkabunna tabakan an tabak itu tingkatan roh. Kita sudah meninggalkan alam roh. Kemudian kandungan. Kita sudah meninggalkan alam kandungan. Sekarang kita masuk selanjutnya alam dunia. Ini tabakan namanya. Kita sudah 3 tahap. Kita tunggu nanti tahap kematian, tahap masuk ke alam barzakh, kemudian tahap dibangkitkan di padang mahsyar. Itu belum kita lalui lagi. Dan tahap yang terakhir, apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini namanya latarkabunna tabakan an tabak. Jadi harus kita lalui itu tabakan an tabak. Kalau ini atwara itu proses ya, proses. Kalau tabakan tadi roh, kandungan, dunia, alam barzakh, padang mahsyar, surga atau neraka, itu tabak. Tapi kalau atwara proses manusia. Jadi makanya kenapa Allah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Pak. Rupanya semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Rabbun itu di dalam tafsir Al-Baydawi, Rabba yurabbi tarbiyah, bimakna yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Jadi bukan dilepas begitu saja, kita tidak. Kita dari setetes air yang hina, kemudian proses-proses, bukan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja oleh Allah, mungkin tidak seperti ini kita. Dijadikan sam'a wa absara, dijadikan pendengaran, penglihatan terus ini, Pak. Sehingga kata Imam Baydawi, yurabbi syai'an fa syai'an. Jadi Allah itu mendidik sedikit-sedikit hatta kamula, sehingga dia menjadi orang yang sempurna. Ketika menjadi yang sempurna, dia lupa kepada saya, kata Allah. Dia lupa kepada pemberi rezekinya, lupa kepada penciptanya. Sehingga apa kata Allah? Ketika itu saya tambah umurnya. Nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ini bukti kalau saya menciptakan dia, kata Allah. Coba lihat. Makin bertambah umur, ciptaanku itu makin berkurang fungsinya. Mata fungsi makin berkurang. Kalau dulu bisa melihat 100%, sekarang tidak bisa lagi. Dulu kita bisa mengangkat beban sampai 10 kilo, Pak. Sekarang 20 kilo kalau mohon, Pak. Dulu kita sanggup berjalan sampai berapa kilo, sekarang nggak sanggup lagi. Maka Allah katakan summa yuraduna ila, kemudian saya kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat lain itu dikembalikan kepada tempat yang paling bawah. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, dikembalikan tempat yang paling bawah, kembali seperti anak-anak lagi. Tafsiran yang kedua, kembalikan ke tempat yang paling bawah. Itu orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna atwara. Jadi sebagian mengatakan khalaqa itu sama dengan ja'ala. Jadi khalaqa menciptakan yang belum ada menjadi ada. Ja'ala begitu juga. Jadi dibuktikan dengan inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nabi Adam dulu belum ada, kemudian ada. Jadi ja'ala khalaqa. Dijawab oleh penafsir yang ketiga. Khalaqa ja'ala itu berbeda, ya, Pak. Khalaqa itu yang belum ada menjadi ada. Tapi kenapa Nabi Adam dikatakan ja'ala? Kadang-kadang ja'ala itu hanya satu kesempatan saja, hanya beberapa ayat saja. Ini seperti sungai, Laut Merah. Laut Merah di dalam Al-Quran itu kadang-kadang Allah ungkapkan dengan bahrun, lautan. Tapi pada ayat lain fil yammi. Yammi itu apa? Kalau kita lihat di dalam kamus Arab itu, yammun itu sungai, Pak. Maka kita jangan terbayang itu Fir'aun tenggelam di sungai, walaupun kalimatnya fil yammi. Kalimat yammun lazimnya dalam Al-Quran itu digunakan untuk laut, sungai. Maka Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai, bukan ke laut, ya. Tetapi ketika Fir'aun tenggelam, ada satu ayat yang menyatakan
fil yammi. Tapi kalau satu itu tidak dianggap. Jadi artinya apa? Bukan berarti Fir'aun tenggelam di sungai, tapi tetap tenggelam di laut. Cuma penggunaan kalimatnya saja. Contoh, kapal Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan fil fulki, al-fulk. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kadang-kadang Allah menggunakan kalimat safinah. Safinah itu apa? Kapal yang agak kecil dari fulk. Al-fulk itu adalah kapal pesiar besar, Pak. Nabi Nuh sanggup membuat kapal pesiar itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahannya cuma dua. Bahannya apa? Dari kayu dan paku saja. Maka patuhilah perintah Allah. Ilmu Allah tidak pernah salah, ya, Pak. Ketika Allah memerintahkan kita salat, ilmu Allah nggak akan pernah salah kalau salat itu bisa mendidik kepribadian kita. Ya, jadi setiap perintah Allah itu lakukan saja. Jangan bertanya-tanya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang buat kapal. Nabi Nuh tidak pernah protes. Coba lihat dalam ayat itu, ada nggak protes? Bagaimana saya buat kapal? Saya tidak pernah sekolah, ya Allah. Saya tidak tahu bagaimana cara buat ini, tidak pernah, Pak. Nabi Nuh terus patuh kepada perintah Allah dan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, jangan pernah protes. Salatlah kamu, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah waktu salatmu. Jangan pernah protes. Hari ini enggak salat, boleh ya Allah? Jangan pernah protes, Pak. Lakukan terus perintah Allah. Yang semua perintah itu kembalinya kepada kita. Semua larangan itu kembalinya juga kepada kita, Pak. Ya. Kita lanjut. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit kamu perhatikan bertingkat-tingkat? Bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Sekarang lihat kalimat tara ini, Pak. Dalam Al-Quran berbeda. Nazara, kemudian ra'a, itu berbeda. Ra'a melihat dengan mata kepala sendiri. Nazara itu ada duanya. Yang pertama, nazara, kita melihat yang indah-indah. Penggunaan kalimat nazara, kalau di dalam bahasa Arab itu melihat yang indah-indah. Tetapi penggunaannya di dalam Al-Quran itu penelitian, Pak, penelitian. Jadi makna ra'a di sini bukan melihat. Kita tidak bisa melihat langit, Pak. Kita tidak bisa melihat langit. Makanya Allah menyuruh kita, ini makna ra'a di sini adalah dalam tafsir Jalalain, ra'a bi makna nazara, penelitian. Coba kamu teliti, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa juga hebat sekali kamu. Kita hebat sekali katanya, saya punya ilmu hebat, saya punya. Coba teliti langit itu. Maknanya Allah ingin katakan begini, meneliti saja kamu tidak bisa, apalagi ingin protesku, kata Allah. Meneliti saja tidak bisa. Jadi kita tidak bisa meneliti. Jadi apa namanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh, coba kamu teliti walaupun kamu tidak bisa menelitinya. Ya, ini, Pak. Jadi bukan makna ra'a ini melihat dengan mata kepala, tidak. Manusia tidak bisa mendeteksi, Pak. Jangankan manusia. Kelompok jin pun tidak bisa dia naik ke langit. Kenapa tidak bisa? Dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahul jan fil ardi wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi dan diberikan tempat tinggal di bumi. Dia tidak bisa naik ke atas. Maka dia tidak pernah tahu bagaimana apa yang ada di langit. Tidak pernah tahu, Pak. Kecuali apa? Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, kamu akan memperbanyak menangis dibandingkan banyak tertawa, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Saya setiap malam saya mendengar langit itu dia bertasbih kepada Allah. Jadi seperti orang berteriak, langit itu. Cuma kamu tidak mendengar, kata Rasulullah. Kemudian kalau kamu tahu yang saya tahu, kata Rasulullah, di setiap langit itu tidak ada satu jengkal pun kecuali malaikat sujud kepada Allah, dan dia mengucapkan apa? Dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Cuma kamu tidak tahu, kata Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana kita mau ke langit? Mau lihat langit? Kalau sampai ke langit saja tidak bisa. Bahkan iblis dan setan tidak bisa lagi juga, Pak. Tidak bisa menembus langit dan bumi. Menembus langit, Pak. Kenapa? Karena iblis dan setan itu ketika lahir Nabi Isa alaihissalam itu sampai langit ketiga saja. Ketika lahir Nabi Muhammad itu tidak bisa lagi. Akhirnya sekarang apa? Di bawah langit. Naq'udu maqa'ida lis-sama'. Kami hanya duduk-duduk di bawah langit saja. Inilah yang dikenal dengan Baitul Izzah.
Baitul Izzah itu di mana? Tempat dikumpulnya Al-Quran, tapi bukan di langit, di bawah langitnya. Sehingga dikatakan di dalam tafsir Sawi, ini namanya Sama'ud dunia, langit dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, tibaqa seperti yang kita katakan tadi. Tibaqa itu apa namanya? 1, 2 lantai, Pak. Kehidupan kita begitu juga. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Setiap tabakon itu akan berbeda-beda. Yang ada di langit 1 berbeda dengan langit 2, berbeda langit 3. Kita punya ruko, ada 3 tingkat. Lantai 1 itu untuk jualan, lantai 2 untuk barang-barang, lantai 3 untuk tempat tinggal. Beda-beda semuanya. Langit begitu juga. Kehidupan kita begitu juga. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka tidak akan sama. Kehidupan di alam barzakh, di alam roh itu kehidupannya sendiri. Kehidupan di dalam kandungan juga berbeda. Kehidupan di dunia juga berbeda. Kehidupan di alam barzakh juga berbeda. Kehidupan di padang mahsyar juga berbeda. Jadi walaupun berbeda, semua diungkapkan di dalam Al-Quran, diberitahukan dalam Al-Quran. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan di dalam tafsir beliau, lam ara fit Talmud wa Taurat akhbara yaumil qiyamah. Saya tidak pernah melihat, kata Imam Sya'rawi. Beliau seorang ulama Mesir, ya. Beliau bukan tafsir saja, tapi ada akidah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, setelah saya melihat, meneliti, saya tidak pernah menjumpai, kata Imam Sya'rawi, Pak, secara rinci yang menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang alam barzakh, kecuali Al-Quranul Karim. Kalau di dalam Taurat tidak, cuma menceritakan tentang kematian saja, hari kiamat saja, hari kebangkitan saja. Maka rugi orang yang jauh dari Al-Quran. Informasi-informasi dari Al-Quran kita tidak tahu, Pak. Jadi makanya nanti jangan sampai enggak tahu. Saya enggak tahu apa-apa, ya Allah. Jangan pernah beralasan, Pak. Udhran au nudhran, kata Allah. Apakah kamu nanti, saya Al-Quran sudah saya turunkan. Maka jangan pernah satu orang pun nanti beralasan, ya Allah saya tidak tahu apa-apa. Saya berhujah begini karena tidak diajarkan apa-apa. Hanya tidak berhujah, Pak. Quran sudah di depan kita. Nyata bahwa masjid, satu masjid kamu tumpuk Quran, hana atau baca Quran, ya, Pak. Jangankan di masjid, di rumah banyak Quran, hana atau baca Quran. Tidak ada yang baca Quran. Coba lihat sekarang sibuk dengan apa namanya, baca HP, kalau bacanya, alih pupu baca yang, Pak. Quran hana baca-baca alih Quran, Pak. Quran ditinggalkan begitu saja, ya, Pak. Hadis ada, tapi nak kita baca hadis itu, Pak. Yang nak mendakwa saja, Punya mendakwa alih, Pak. Untuk apa kita mendakwa, ya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kita membaca makin lama seperti ilmu kita, kurang ilmu, baca lagi. Tapi kalau kita baca satu mendakwa alih enggak, Pak. Minta orang untuk mendakwa, ya, Pak. So yang jadi mendakwa. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu mencari ilmu supaya kamu dikatakan sebagai ulama, tidak usah cari ilmu, kata Rasulullah. Kita cari ilmu, Pak, supaya orang lain mengatakan saya ulama, tidak usah cari ilmu, kata Rasulullah. Atau kamu cari ilmu untuk berdebat, lihat tabaha bihi sufaha, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Tidak usah cari ilmu lah. Ini cari ilmu nanti kembali kita berdebat, ya, Pak. Cari ilmu 2 tahun, 3 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru 4 tahun. Setelah cari ilmu dia pulang, dia berdebat dengan orang bodoh lagi berdebat. Kalau cari ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh, tidak usah saja, kata Rasulullah. 2. Yang ketiga, lihat ta'id an wujuhin nas. Kamu cari ilmu gara-gara ilmumu kamu dijauhi oleh orang lain. Lebih baik tidak usah cari ilmu, kata Rasulullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ketika beliau menyikapi ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang dikatakan ulama itu orang yang takut kepada Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, yang tidak takut kepada Allah laisa bi ulama, yang kan ulama, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kamu dipanjangkan umurmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menyaksikan di akhir zaman nanti akan banyak penceramahnya dibandingkan ulamanya, ya, Pak. Sampai sahabat-sahabat kan heran, Pak, ya. Kok bisa seperti itu, ya Rasulullah? Ini pembahasannya panjang. Kita lanjut lagi, Pak. Ini yang dimaksudkan dengan alam tarau, ini dalam bentuk jamak. Dari mana kita tahu jamak itu ada waw di situ, Pak? Apakah kamu tidak meneliti? Coba kamu teliti sekali. Baik mendakwa tapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada pemberi rezeki. Hana patihnya, hana patih alam barzakh. Kamu teliti dulu kalau kamu enggak percaya, kata Allah. Teliti pun tidak, percaya pun tidak, Pak. Ini sama seperti orang begini. Dia salat dia tidak ghibah orang lain. Dia tidak berbuat maksiat, dia tidak makan haram, tidak semuanya nih, Pak. Salat pun tidak dia.
ibadah pun tidak, ya Pak. Semua tidak. Maksiat tidak dia buat, perintah pun tidak dia buat, ya Pak. Jadi artinya Allah mengatakan kamu sudah tidak percaya kepada hari akhirat, meneliti pun tidak. Kamu tidak percaya kepadaku, kata Allah, meneliti pun tidak. Coba kamu teliti dulu dalam kandunganmu, ini di belakang ada juga. Coba kamu teliti sekarang, oh dalam kandungan susah. Sekarang coba kamu teliti langit dengan alat apapun, sampai sekarang pun tidak ada yang bisa meneliti langit. Paling-paling yang dia teliti di bawah langit, Pak. Di bawah langit dia teliti. Bulan dia teliti, Pak. Nah. Sekarang kita lanjut. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Ya, coba dibaca, Pak. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan Sudah. matahari Allah sebagai menciptakan pelita. kepadanya bulan sebagai cahaya. Kepadanya siapa ini, Pak? Allah menciptakan kepadanya siapa? Apakah bulan itu kepadanya manusia? Tidak, bukan. Ini kembali ke belakang, Pak. Kepadanya itu langit. Kita jangan salah paham. Apakah bulan di langit? Bulan tidak di langit. Bulan di bawah langit, Pak. Bulan itu dalam tafsir Sawi fi sama'id dunia. Makanya orang itu bisa pergi ke bulan. Bulan bukan di langit, beda bukan bulan di langit, Pak. Yang di langit itu kata Imam Al-Baydawi, asyamsu, matahari itu di langit, Pak. Maka tidak ada orang yang walaupun dipadamkan matahari dia pergi, nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia di langit. Sebagian tafsir mengatakan ketika panas itu wahwa fis sama'i tsalits, dia itu matahari pada langit yang ketiga. Ketika musim dingin atau kita dingin itu naik sekali, naik ke atas dia, Pak, naik ke atas. Ada yang mengatakan fis sama'i rabi'ah, ada yang mengatakan fis sama'i al-khamisah, pada langit yang keempat atau langit yang kelima. Jadi matahari itu di langit. Tapi kalau bulan bukan di langit. Penggunaan kalimat fihinna di sini adalah kalimat majas, kata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, kita kalau seandainya begini, sanksi dengan tafsirnya. Jadi di dalam tafsir itu ada tafsir At-Tabari. Kalau ada terjemahan beli saja boleh juga. Bagus itu tafsir Tabari, Pak. Tafsir At-Tabari memang kebaikan dia, Pak. Ya, le biaya becu dia. Cuma tafsir At-Tabari itu menafsirkan Al-Quran dengan hadis dan riwayat. Oh, saya nak percaya kepada tafsir ini, nak percaya enggak bepu, tafsir Tabari saja, Pak. Tafsir Tabari saja. Maka tafsir At-Tabari salah satu tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran itu dengan riwayat-riwayat dan dengan hadis. Beliau menafsirkan satu-satu, an ini. Setelah itu beliau mengatakan fihinna. Fihinna itu apa? Fihinna fi sama'id dunia. Ini kata beliau majas, makna majas, bukan di langit tetapi di bawah langit. Ya, di bawah langit. Jadi Allah menciptakan di bawah langit itu bulan nuran. Nuran itu apa? Dia bercahaya. Dari mana cahaya bulan? Bulan itu tidak bisa bercahaya sendiri. Dia mengambil cahaya matahari yang ada di langit itu. Jadi makanya cahaya matahari diambil, maka dia ada cahaya. Kalau matahari tidak ada cahaya lagi, maka bulan-bulan hanya cahaya lagi. Ya, ini namanya nuran. Ya. Kemudian waja'ala syamsa siraja. Dan saya menjadikan asyamsa siraja. Sekarang perhatikan baik-baik, Pak. Kalau kita jeli sama ayat ini, kenapa ketika Allah katakan bulan, Allah menggunakan kalimat ja'ala? Kenapa ketika Allah katakan matahari, Allah katakan mana tadi? Oh, ini sama ya, Pak, sama ya. Nanti ada juga khalaqa syamsa ya, khalaqa. Ada khalaqa, ada ja'ala, ada ja'ala, ada ja'ala. Nanti kalau ja'ala itu maknanya dia mengambil dari yang lain. Ini pas ayat ini ja'ala juga, apa? Ja'ala. Nanti aja juga khalaqa ya. Khalaqa itu mengeluarkan dengan sendirinya. Tapi karena ini dua-dua, makanya nanti sebagian penafsir mengatakan khalaqa itu juga maknanya ja'ala. Ja'ala itu khalaqa. Terima kasih.